Halo semuanya, teman-teman Leo, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Leo di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15 ya. Bacaan ini tidak akan cocok untuk kalian semua yang menonton video ini karena sifatnya yang sangat universal ya. Jadi ambillah segala sesuatu yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi kalian ya. Untuk yang negatifnya gitu, apabila ada yang negatif dalam readingan ini gitu ya, abaikan saja ya, tidak usah dikomentari yang negatif ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jika kalian membutuhkan jasa personal reading ya, kalian bisa menghubungi aku via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Silakan kalian cek di sana. Oke, yuk kita mulai readingannya. Aku akan tarik energi kalian dulu secara universal ya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Leo di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15. Oke, kita mulai readingannya. Di kartu yang paling tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini, aku melihat ada ikatan secara batin atau secara jiwa, koneksi spiritual yang tidak bisa diputuskan begitu saja secara manusia gitu ya. Aku rasa ada kehendak dari alam semesta ini atau dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyatukan dua pribadi ini menjadi jodoh gitu ya, menjadi satu ya, yaitu menjadi satu pasang gitu ya. Oke, kok bicaraku agak ribet gitu ya, sorry. Dimana aku lihat hubungan yang sudah berakhir ini akan dimulai kembali ya. Kapan itu Kak? Sesuai dengan waktu semesta, divine timing ya. Oke. Aku merasa hubungan seseorang di sini dengan pasangannya di masa lalu itu memiliki banyak ketidakseimbangan. Penerimaan dan pemberiannya tidak seimbang. Ada yang lebih banyak memberi, ada yang lebih banyak menerima tanpa memberi atau sedikit memberi di sini ya. Dan juga aku juga merasakan banyak perbedaan dari dua orang ini, seseorang ini dengan pasangannya ya. Oke, perbedaan itu bisa mencakup agama, status sosial, latar belakang budaya dan keluarga yang berbeda gitu ya. Ras mungkin juga bisa, suku ya. Oke. Di sini ya, segala perbedaan itu memberikan efek gitu ya, atau menjadi hambatan hubungan ini berjalan dengan mulus karena di masa lalu ya, hubungan antara seseorang dengan pasangannya itu masih berada pada ego masing-masing yang sangat tinggi gitu ya. Dimana aku lihat
ada jarak yang memisahkan kalian sehingga kalian tidak intens bertemu dan hanya intens secara komunikasi saja. Dan dari dua orang ini ya, salah satu tuh lebih ingin gitu ya banyak bertemu dengan pasangannya gitu. Di satu sisi karena memang ada jarak yang memisahkan gitu ya, mungkin yang satu di Pulau Jawa, yang satu di Pulau Kalimantan, dan yang satu di negara Indonesia, yang satu di Jepang, seumpama seperti itu ya. Jadi ada keinginan dari salah satu pihak di sini untuk lebih sering bertemu, atau ada salah satu pihak yang sebenarnya tuh ingin kalau punya hubungan itu ya bisa sering ketemu, nggak LDR gitu ya. Hal itu yang sering membuat kesalahpahaman, konflik itu terjadi. Sehingga ketika salah satu pihak di sini merasa kesulitan ya untuk berada dalam status hubungan yang banyak perbedaan, terus ada jarak juga, komunikasi juga sering salah paham gitu ya. Dari komunikasi kita kan cuma telepon atau video call, itu kan nggak jelas gitu ekspresinya gimana gitu. Jadi ada salah satu yang sangat sensitif gitu ya. Jadi ketika ada omongan atau pembicaraan yang kurang srek gitu di hatinya, tersinggung. Akhirnya banyak sekali gesekan di antara seseorang ini dengan pasangannya di masa lalu, jadi membuat salah satu pihak itu pergi menjauh, atau bahasa kerennya ghosting gitu ya. Dimana hal itu membuat keduanya atau salah satu pihak saja di sini yang lebih sensitif ya, merasa terlukai, merasa tersakiti, merasa tersolimi gitu ya, seperti itu. Oke, ada rasa sakit hati di sini ya, yang masih membekas gitu ya. Dimana walaupun ada rasa tersakiti, tersolimi di sini ya, namun seseorang di sini masih overthinking, masih kepo dengan orang masa lalunya, walaupun hubungannya itu sudah berakhir di sini, dan mungkin kedepannya akan diawali kembali, kalian bisa rekonsiliasi karena ada ikatan secara spiritual ya. Jadi walaupun hubungannya sudah jauh gitu ya, masih ada rasa kepo gitu, gimana dia, kabar dia gimana, masih saling ingin tahu gitu ya. Dimana kalian tuh sama-sama masih memiliki harapan untuk bisa bersama lagi, atau paling tidak bisa menjalin komunikasi, entah itu sebagai teman, sahabat gitu ya. Masih ada keinginan untuk bersama, intinya seperti itu. Oke. Dimana gitu ya, setelah perpisahan ini aku merasa emosi dari divine maskulin di sini lebih labil gitu ya. Dia merasa tidak seimbang karena tidak ada divine femininnya di sampingnya gitu ya. Ada perasaan yang tidak seimbang, tidak balance gitu, merasa kosong, merasa hampa gitu ya. Dimana perpisahan ini gitu ya menimbulkan trauma, mungkin bagi divine maskulin atau divine feminin, atau bagi keduanya ya. Ada rasa trauma untuk memulai hubungan baru dengan orang baru, takut disakiti kak gitu ya. Dimana sebenarnya kalian tuh sudah cukup matang untuk membina suatu rumah tangga, kalian sudah cukup lah gitu, sudah waktunya kalian tuh berumah tangga, menikah gitu. Ada, atau bisa juga ada keinginan dari kedua belah pihak ya, atau salah satu pihak aja gitu ya, divine feminim atau maskulinnya di sini yang ingin menikah gitu, tapi karena masih jomblo, masih single, jadinya ya bingung gitu ya, mau menikah tapi pasangannya nggak ada gitu. Makanya ada keinginan untuk rekonsiliasi di sini ya.
Mungkin kalian sering mengafirkan orang masa lalu ini, pasangan kalian di masa lalu ini dalam doa-doa, sehingga semesta itu menjawab gitu ya, memberikan kalian kesempatan kembali untuk bersama. Namun yang aku lihat di sini, memang ada keinginan untuk berkomunikasi, entah dari divine feminim atau dari divine maskulin gini ya, atau dari keduanya. Namun ketika akan melangkah gitu ya, kalian tuh masih ragu, jadinya mundur lagi. Atau misalnya salah satu pihak ingin menelepon gitu atau mau chat gitu, sudah ngetik tapi dihapus lagi, nggak jadi dikirim. Jadinya gimana itu ya? Oke, butuh kepercayaan diri, butuh keyakinan gitu ya, butuh optimis di sini agar rekonsiliasi ini kedepannya bisa berjalan sesuai dengan takdir gitu ya, takdir dari semesta ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya. Ya, kalian harus memiliki cara pandang ya, atau cara berpikir yang baru ya. Kalian diminta untuk menurunkan ego kalian jika kalian memang ingin bersama dengan orang di masa lalu kalian ya. Jangan mengedepankan ego. Kalau mengedepankan ego, nanti rekonsiliasinya itu terhambat terus gitu ya, energinya tuh terhambat, mau maju mundur lagi, mau maju mundur lagi, jadinya nggak maju-maju ya. Dimana kalian di sini memang ingin gitu ya, sebetulnya melepaskan orang di masa lalu atau pasangan kalian di masa lalu itu, namun sulit karena di sini ada spiritual connection ya. Jadinya sulit, keinget terus, mau makan keinget dia, mau tidur keinget dia, mau kerja keinget dia gitu ya. Gimana itu ya, ada chemistry yang kuat di sini satu sama lain, sehingga untuk move on tuh rasanya sulit sekali. Seringkali kalian tuh gagal move on di sini ya. Oke, seseorang di sini seperti candu ya, seperti candu yang terus apa ya, diinginkan atau terus menginginkan gitu, atau terus apa ya, saling apa ya, terkoneksi gitu, saling memanggil. Jiwa kalian tuh saling memanggil satu sama lain gitu, atau seperti apa ya, seperti duet gitu ya, yang satu nyanyi, nanti yang satunya ya seperti bernyanyi duet gitu ya. Jadi saling memanggil, saling terhubung di sini ya. Aku lihat seperti itu, karena satu sama lain tuh masih apa ya, memiliki ketertarikan gitu. Kalian di sini masih tertarik dengan dia, orang masa lalu kalian, begitupun orang masa lalu kalian masih memiliki ketertarikan secara fisik atau secara batin gitu ya. Mungkin dia ingat kebaikan kalian di sini, atau dia ingat cantiknya kalian, gantengnya kalian di sini ya, perhatian kalian, bisa juga sesuaikan aja ya. Ya, dimana akan ada putaran energi ya, atau bisa aku katakan di sini ada roda takdir yang berputar ya. Oke, seperti yang aku katakan, ini sama aja dengan kartu rekonsiliasi ya. Hubungan kalian akan diperbarui di sini. Dimana salah satu pihak, ketika ya pasangan kamu atau orang masa lalu kamu hadir kembali, jangan sok jual mahal ya. Jangan menolak gitu ya. Jangan energi kamu tuh menolak dia ya, karena kalau kamu secara energi itu memberikan semacam penolakan ya, dia akan sadar itu, akan ya menjauh lagi atau pergi gitu ya, pergi secara perlahan-lahan atau pergi langsung gitu dari hidup kamu, dan kesempatan rekonsiliasi itu tertutup kembali
ya. Jadi gunakan kesempatan yang alam semesta ini berikan untuk kamu. Jika seseorang itu hadir, ya terimalah dia dengan baik gitu ya. Jangan kamu acuhkan seperti ini, jangan kamu berpaling gitu ya. Dimana kamu harus tahu ya, kamu harus tahu apakah memang dia orang yang kamu inginkan. Jika kamu berpikir atau menjawab iya kak dia orangnya, ya sudah ya, jangan ada keraguan di hati kamu agar rekonsiliasi ini bisa berjalan dengan baik, dan semesta ingin kamu dan orang masa lalumu itu berbahagia gitu ya. Oke, jika memang kamu berkata oh tidak bukan dia yang aku nanti, ya sudah, berarti walaupun seseorang itu datang, ya sudah, abaikan saja, itu hak kamu ya. Jadi di sini aku lihat ya, memang ini adalah energi dua orang yang saling memiliki chemistry yang kuat ya, memiliki ikatan takdir, ikatan spiritual yang kuat, dan aku rasa kedepannya nanti kalian berdua akan disatukan menjadi satu kesatuan, dua jiwa menjadi satu jiwa ya. Mungkin kalian akan menikah di sini ya, aku merasakan seperti itu. Oke, yang bisa menyatukan dua hati hanyalah Tuhan semesta alam ya. Jadi percayalah pada takdir Tuhan teman-teman ya. Oke, kita shuffle lagi aja. Ya, keluar lagi tadi ada energi Libra di sini ya. Kalian harus menyeimbangkan energi kalian ya. Oke, jadi kalian tuh di sini diminta untuk memperbarui diri kalian, dan ketika kalian memperbarui diri kalian, pasangan kalian atau orang masa lalu itu juga akan memperbarui dirinya. Jadi ketika dipertemukan kembali ya, kalian menjadi versi terbaik dia, dan dia datang gitu menghampiri kalian dengan versi terbaiknya dia ya. Oke, seperti itu. Dan ada energi Gemini ya. Energi Gemini ingin mengatakan kepada kalian yang memang resonate dengan energi ini, kalian harus memulai semuanya dengan komunikasi yang baik ya. Kalau sudah yang masa lalu tidak usah dibahas. Jadi pembahasan ketika kalian dipertemukan dengan orang baru, orang masa lalu itu kembali gitu ya, sudah nggak usah bahas yang lalu, bahaslah yang saat ini, yang sekarang ini, dan kedepannya nanti ya. Oke, ada energi Libra lagi di sini ya. Waktunya kamu sudah membuang segala perasaan gitu ya, atau ingatan dia menyakitiku, dia menyakitiku, dia menyakitiku, atau aku menyakiti dia, aku menyakiti dia. Sudah, buang segala perasaan, ingatan, momen kalian ya, satu sama lain yang menyakitkan terutama ya. Kalian harus memulai hubungan ini, mengawali rekonsiliasi ini dengan perasaan yang baru, dengan pemikiran yang baru ya. Yang sudah lama yang negatif dibuang aja ya. Jadi kalian tuh seperti bangunan rumah atau gedung ya, yang sudah berdiri kokoh dihancurkan sama alam semesta. Jadi kamu harus membangun ulang tanpa tanpa menjadikan pondasi bangunan yang lama itu sebagai pondasi bangunan yang baru yang akan kamu bangun bersama dia ya. Jadi aku harap kalian bisa mengawali hubungan ini dengan segala yang fresh, dengan segala yang baru. Tidak usah bawa-bawa masa lalu lagi. Apapun rasa sakit, apapun trauma yang ditimbulkan oleh dia ataupun kamu di sini, sudah itu terjadi di masa lalu. Hubungan yang baru ini harus diawali, dimulai kembali dengan segala yang fresh, segala yang baru. Oke?
aku sampai ngomong berulang-ulang gitu ya. Jangan pokoknya intinya sudahlah, masa lalu tutup buku gitu ya. Oke, waktunya kamu merilis sesuatu yang baru ya di dalam hubungan kamu dengan orang di masa lalu ini. Gunakan kesempatan rekonsiliasi ini dengan baik. Karena kalau kamu menggunakan kesempatan ini dengan baik, kamu akan happy. Oke? Oke, ini aja readingannya dari aku. Aku ucapkan kepada kalian semua yang menonton video ini, mampir ke channelnya Kak Tere Wijaya. Terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kamu ambil gitu ya. Oke, salam bahagia dari aku teman-teman, dan bye-bye.